Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, darinyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dekat. Dekat itu memiliki banyak arti. Dekat bisa berarti tidak jauh atau pendek apabila berkaitan dengan jarak. Tetapi apabila berkaitan dengan waktu, posisi, dan tujuan, maka dekat itu berarti hampir atau menjelang. Dekat juga bisa berarti rapat atau akrab apabila berkaitan dengan relasi atau hubungan. Nah, berkaitan dengan relasi atau hubungan inilah dekat bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk beroleh berkat. Begitu lekatnya dekat dengan berkat, sehingga muncullah istilah nepotisme, yaitu perilaku yang memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menguntungkan pihak kerabat yang memiliki faktor kedekatan, baik keluarga, sanak saudara, maupun teman-teman. Sejatinya dekat memang bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk beroleh berkat. Oleh karena itu, apabila diringkas dengan kalimat yang lebih singkat, maka cukup dengan 3 kata. Dekat, beroleh berkat. Tentu saja, hal beroleh berkat ini sangat ditentukan oleh faktor dekat dengan siapa. Seandainya dekat dengan orang-orang yang jauh dari berkat, maka susah banget beroleh berkat. Bahkan bisa jadi ingin beroleh berkat malah sekarat. Mau untung malah buntung. Itulah alasan mengapa banyak orang lebih suka dekat dengan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, dekat dengan orang-orang yang pintar dan bijaksana, dekat dengan orang-orang yang kaya, yang sukses, yang berkuasa, dan yang terkenal, yaitu orang-orang yang dianggap dekat dengan berkat, sehingga diharapkan bisa memberi berkat. Tentu saja anggapan demikian sah-sah saja. Tetapi pengalaman membuktikan bahwa berharap kepada orang sering mengecewakan. Karena sedekat-dekatnya orang dengan berkat, orang bukanlah sumber berkat. Bagaimanapun hebatnya orang, orang tetaplah orang, yaitu manusia yang terbatas dalam segala sesuatu, sehingga tidak selalu bisa diandalkan. Oleh karena itu, Daud dengan penuh keyakinan bermazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, darinyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Bahkan lebih lanjut ia bermazmur, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab darinya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 6 sampai 8. Sahabat-sahabat Kristus, berbicara tentang penderitaan dan kesusahan, maka bolehlah dikatakan bahwa Daud termasuk salah seorang umat percaya pilihan Allah yang akrab dengan semua itu.
Menilik sejarah hidupnya sebagaimana dicatat dalam Alkitab, kita tentu bisa mengetahui bahwa perjalanan hidup Daud penuh dengan lika-liku intrik yang membuat banyak luka. Bahkan beberapa luka itu mengancam keselamatannya dan nyaris merenggut nyawanya. Tidak perlu menilik seluruh sejarah hidupnya. Khusus terbatas hanya berdasarkan Mazmurnya yang menjadi menu sarapan kita hari ini saja, yaitu Mazmur 62. Daud bersaksi bahwa ia mengalami berbagai penderitaan dan kesusahan yang mungkin jauh melebihi penderitaan dan kesusahan yang pernah atau sedang kita alami. Daud secara intens di dalam jangka waktu yang lama diserbu oleh orang-orang yang akan meremukkan dirinya yang sedang berada dalam situasi yang kritis, yang diibaratkannya seperti dinding yang miring atau tembok yang hendak roboh. Mazmur 62 ayat 4. Lebih lanjut, Daud juga mengungkapkan hal yang menyakitkan hatinya. Karena ternyata orang-orang yang hendak mengempaskan dirinya dari kedudukannya yang tinggi itu justru merupakan orang-orang yang dekat dengannya. Ternyata orang-orang itu selama ini hanya berlaku munafik dan penuh dusta di hadapannya. Memang dengan mulutnya mereka seolah-olah memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Mazmur 62 ayat 5. Di tengah segala penderitaan dan kesusahan yang bertubi-tubi mendera hidupnya, kepada siapakah Daud menaruh pengharapan dan memohon pertolongan? Daud yang merupakan seorang raja yang sangat berkuasa dan kaya raya dengan tegas mengingatkan bahwa semua itu tidak bisa diandalkan untuk menyelamatkannya. Karena itu ia menasihati pembaca Mazmurnya supaya hati mereka jangan melekat pada kekuasaan dan kekayaan. Mazmur pasal 62 ayat 11. Jadi kalau begitu, di tengah segala penderitaan dan kesusahan yang bertubi-tubi mendera hidupnya, maka kepada siapakah Daud menaruh pengharapan dan memohon pertolongan? Jawabnya jelas serta tegas. Dengan sangat indah Daud bermazmur. Hanya dekat Allah saja aku tenang, darinya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab darinya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sahabat-sahabat Kristus, ada dua istilah yang digunakan Daud untuk menggambarkan perlindungan Allah yang tidak akan goyah, yaitu gunung batu dan kota benteng. Kedua istilah ini adalah istilah yang sangat familiar pada zaman itu, sehingga secara umum sudah dipahami oleh bangsa Israel. Istilah gunung batu mengacu kepada batu karang besar dan kokoh di padang gurun gersang yang lazim dipakai sebagai tempat perlindungan atau perteduhan, terutama terhadap serbuan badai gurun yang sangat berbahaya, yaitu angin ribut yang disertai gelombang pasir yang sangat pekat. Sedangkan istilah kota benteng merupakan istilah militer yang mengacu kepada kota yang terletak di tempat yang curam yang tidak mudah diserang dan dikelilingi dengan tembok batu yang kokoh sebagai benteng pertahanan dan perlindungan. Jadi kedua istilah ini menggambarkan tempat perlindungan yang bisa diandalkan untuk memberi keselamatan. Pemazmur dan para penulis Perjanjian Lama lainnya berulang kali menyebut Allah sebagai gunung batu dan kota benteng yang teguh, kokoh, dan tak tergoyahkan.
Sehingga Allah sebagai tempat perlindungan memberikan jaminan keselamatan yang pasti bagi orang-orang percaya yang berlindung kepadanya. Sahabat-sahabat Kristus, hidup di dunia memang tidak mudah. Dan oleh karena itu membutuhkan perjuangan yang berat. Bahkan sekadar hanya untuk bertahan hidup saja. Badai, penderitaan, dan kesusahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup kita yang fana dan penuh dosa. Di tengah segala penderitaan dan kesusahan yang bertubi-tubi mendera hidup kita, kepada siapakah kita menaruh pengharapan dan memohon pertolongan? Belajarlah dari Daud dan ingatlah selalu bahwa dekat beroleh berkat. Hanya dekat Allah saja kita beroleh berkat, karena Allah adalah sumber berkat. Daud sudah membuktikan hal ini di dalam hidupnya. Oleh karena itu ia menasehati, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 62 ayat 9. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita bermazmur dan bersama-sama menyanyikan kidung pujian Hanya Dekat Allah Saja.